Halo semua, ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai fakta-fakta unik serta yang paling menyeleneh. Untuk itu jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya. Tahukah kalian bahwa bakteri dalam satu tetes air mengandung 50 juta bakteri? Mengacu pada kenyataan bahwa air, baik itu air alami maupun air yang telah terkontaminasi, seringkali mengandung mikroorganisme termasuk bakteri dalam jumlah yang sangat besar. Jumlah bakteri ini dapat bervariasi bergantung pada sumber air, kondisi sanitasi, dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas air. Untuk itu, kita akan membahas mengenai air dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Mikroorganisme adalah organisme mikroskopik yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, dan mereka ada di hampir semua lingkungan, termasuk air. Mikroorganisme ini yang ditemukan di dalam air termasuklah bakteri, virus, alga, jamur, dan protozoa. Di dalam mikroorganisme ini, bakteri adalah yang paling sering ditemukan di dalam air karena mereka berkembang biak dengan cepat dan dapat hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Bakteri dapat hidup di dalam air karena beberapa alasan. Ketahuilah, pembuangan limbah domestik dan industri membuat air yang tercemar oleh limbah manusia ataupun limbah industri seringkali mengandung beberapa jenis bakteri, termasuk bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Kontaminasi dari kotoran hewan, air yang tercemar oleh kotoran hewan atau fases sering mengandung bakteri fekal. Dan air hujan yang turun dari atmosfer juga bisa membawa mikroorganisme dari udara. Bahkan di alam bebas pun, bakteri dapat berkembang biak di air yang jernih dan bersih, seperti sungai ataupun danau, meskipun mereka berkembang biak dalam jumlah yang lebih sedikit dan tidak terlalu banyak. Satu tetes air biasanya memiliki volume sekitar 0,05 ml. Dalam jumlah sekecil ini masih mungkin terdapat miliaran bahkan triliunan partikel kecil, termasuk bakteri, alga, dan juga virus. Faktanya bahwa satu tetes air bisa mengandung 50 juta bakteri, mencerminkan bagaimana bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan padat di dalam air. Bakteri dapat berkembang biak dengan cara pembelahan biner, di mana satu bakteri membelah menjadi dua bakteri, dan proses ini berlangsung sangat cepat di dalam kondisi yang mendukung, seperti di dalam air yang kaya dengan nutrisi dan suhu yang optimal. Tidak semua bakteri yang hidup di dalam air semuanya berbahaya. Ada juga kategori utama dari bakteri, yakni bakteri yang bermanfaat. Beberapa bakteri di dalam air, seperti yang ada dalam ekosistem perairan alami, berperan penting dalam mendaur ulang nutrisi. Misalnya, bakteri nitrifikasi yang mengubah amonia menjadi nitrat yang dapat digunakan untuk tanaman. Dan juga ada bakteri yang sangat merugikan, atau bakteri patogen. Beberapa bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika air tersebut tercemar oleh beberapa bakteri patogen. Beberapa contoh bakteri patogen adalah E. coli, bakteri yang ditemukan di usus manusia dan juga hewan. Beberapa strain E. coli bisa menyebabkan keracunan makanan, diare, dan infeksi saluran kemih. Ada juga bakteri salmonella, bakteri yang dapat menyebabkan diare, demam, dan sakit perut. Ada juga Vibrio cholerae, menyebabkan penyakit kolera yang dapat menyebabkan diare parah serta dehidrasi. Kemudian ada Campylobacter atau bakteri penyebab diare yang sering ditemukan di dalam air yang terkontaminasi oleh fases hewan.
Untuk mengukur jumlah bakteri di dalam air biasanya dilakukan melalui uji laboratorium yang disebut total plate count atau jumlah koloni bakteri. Dalam uji ini, sampel air dibiarkan pada media agar melihat beberapa banyak koloni bakteri yang berkembang. Uji lain yang sering digunakan adalah untuk menguji dan mendeteksi E. coli atau coliform sebagai indikator kontaminasi feses yang seringkali mencerminkan adanya patogen. Beberapa kasus, pengukuran bisa dilakukan untuk mendeteksi jumlah bakteri dalam satu tetes air atau volume tertentu. Meskipun secara umum penghitungan seperti 50 juta bakteri per tetes mungkin lebih sering digunakan dalam konteks ilustrasi daripada pengukuran laboratorium secara presisi. Jumlah bakteri di dalam air bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kualitas air. Kualitas air yang bersih dan terjaga kualitasnya akan memiliki jumlah bakteri yang lebih sedikit. Sebaliknya, air yang tercemar oleh limbah atau kotoran hewan akan memiliki bakteri dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu juga, sumber air dari air yang dapat diperoleh dari sumber alami seperti sungai ataupun danau bisa juga mengandung beberapa bakteri. Meskipun jumlahnya bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan. Sumber air yang tercemar atau terkontaminasi biasanya memiliki jumlah lebih banyak bakteri. Kondisi lingkungan yang baik juga dan dipengaruhi oleh suhu dan kadar oksigen serta tingkatan nutrisi di dalam air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Air yang lebih hangat dengan kadar oksigen yang lebih tinggi cenderung mendukung pertumbuhan bakteri lebih cepat. Meskipun tidak semua bakteri di dalam air berbahaya, keberadaan bakteri patogen dapat berisiko bagi kesehatan manusia. Jika air yang terkontaminasi digunakan untuk dikonsumsi manusia ataupun untuk mandi, bisa menyebabkan beberapa masalah. Salah satunya adalah penyakit saluran pencernaan, seperti diare, kolera, dan keracunan makanan. Dan juga dapat menyebabkan infeksi kulit. Beberapa bakteri dalam air juga menyebabkan infeksi kulit atau luka jika terkena kulit yang terluka. Infeksi saluran kemih juga menjadi masalah. Beberapa bakteri seperti E. coli dapat menyebabkan infeksi saluran kemih jika air yang dikontaminasi digunakan untuk keperluan pribadi. Untuk memastikan air aman dikonsumsi dan digunakan, berbagai teknologi pengolahan air dapat dilakukan. Salah satunya ada filtrasi, penggunaan filter untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme dari air. Ada juga kloronisasi, penambahan klorin ke dalam air untuk membunuh bakteri patogen. Ada juga ozonisasi, penggunaan ozon untuk membunuh mikroorganisme di dalam air, dan penyaringan air menggunakan sinar UV yang bertujuan untuk mematikan bakteri dan patogen yang masuk di dalam air. Kenyataannya bahwa satu tetes air mengandung 50 juta bakteri menggambarkan betapa banyaknya mikroorganisme yang ada di dalam air. Meskipun tidak semua bakteri tersebut berbahaya, kualitas air sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan meskipun banyak bakteri di dalam air, sebagian besar tidak menyebabkan masalah jika air tersebut diproses dan dikelola dengan baik. Namun, air yang terkontaminasi oleh bakteri patogen dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, sehingga penting untuk selalu menjaga kebersihan dan kualitas air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.